Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini kita akan membahas tentang Quo Vadis umat Islam Indonesia. Mengapa harus Quo Vadis? Ini kalimat pertanyaan yang mempertanyakan mau kemana sebetulnya umat Islam. Ketika ditanya mau kemana, berarti itu sedang mempertanyakan tujuan. Apa sih tujuan umat Islam Indonesia? Dan ini harus kita kenali. Sejauh ini udah sampai mana dan mau kemana, atau visi umat Islam itu seperti apa, dan sudah sampai mana dengan visi dimaksud. Oke, hadirin Forum Indonesia Bergerak, dalam sebuah surat di dalam Al-Quran, surat Al-Imran atau surat 3 ayat 110, Allah berfirman yang artinya, kamu atau umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena umat Islam itu harus menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlu kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin sekalian, Forum Indonesia Bergerak. Umat Islam yang diklaim oleh Allah sebagai umat terbaik, kini sedang tidak baik-baik saja, di mana perpecahan semakin meruncing yang berpotensi konflik horizontal. Bahkan sedang terjadi konflik itu sesama umat Islam. Umat terbaik itu sudah kehilangan kesempurnaannya dengan menjadikan Islam hanya sebatas pewarna atau pewangi atau pembersih dari noda-noda sosial, dan secara politik hanya sebagai subordinat dari sistem sosial yang ada baik secara global maupun secara nasional. Umat terbaik itu kini semakin menjauh dari petunjuknya dengan hanya mengambil sebagian-sebagiannya saja dari petunjuknya itu. Dengan cara ini umat bukan semakin mendekat, justru semakin menjauh dari petunjuknya. Karena ada ruang yang begitu kuat diisi oleh yang lain. Nilai-nilainya hanya sebatas alat legitimasi bagi berbagai kepentingan. Hingga nilai Islam itu kehilangan ruhnya sebagai nilai yang bisa merubah, bisa mengganti, dan bisa memperbaiki keadaan. Umat terbaik itu kini sedang menjadi sasaran fitnah yang tak berkesudahan melalui stigmatisasi, propaganda, dan fitnah yang keji. Ini terjadi karena umat ini dalam keadaan lemah tak berdaya, hingga ia seperti bola liar yang ditendang ke sana kemari demi kepentingan siapapun, termasuk yang berkuasa, baik secara politik maupun secara ekonomi. Umat terbaik itu kini sedang mengalami kesengsaraan berupa kebodohan dan kemiskinan. Mayoritas secara jumlah, tapi minoritas secara kekuatan. Kemiskinan dan kebodohan yang membuat umat ini sengsara dan diliputi kehinaan. Umat terbaik itu kini sedang digerakkan atau diarahkan oleh para alim ulama dan juru dakwah yang tidak memiliki visi yang jelas, pasti, dan terukur, hingga entah mau dibawa kemana umat yang mengikutinya. Mereka hanya memberikan anjuran-anjuran moral tanpa solusi. Mereka hanya bisa berretorika tanpa aksi nyata yang jelas dan terukur. Mereka hanya bisa menyerahkan segala urusan pada Allah tanpa berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Mereka hanya pasrah menunggu takdir, bukan menjemputnya melalui rencana dan perjuangan yang jelas, pasti, dan terukur. Di mana umat terbaik itu kini keberadaannya? Siapa yang memimpinnya? Apa visi dan cita-cita atau tujuannya? Seperti apa pergerakannya? Atau masih berada di atas langit yang belum diturunkan oleh Allah? Atau ia masih berada di dalam perut bumi yang masih bergerak? Atau ia masih berupa angan-angan yang menggelayut di atas langit harapan? Apapun dan dimanapun ia, kita harus segera dan secepatnya menjadi bagiannya. Jika tidak menjadi bagian darinya, maka kita menjadi bagian dari umat yang terburuk, lemah, dan kalah. Sebuah situasi yang tidak diharapkan sama sekali karena akan berakibat kerugian baik di dunia maupun di akhirat kelak. Umat atau masyarakat atau bangsa menjadi tidak lengkap
atau tidak utuh jika tidak ada kepemimpinan yang mempengaruhi, mengendalikan, dan mengarahkannya pada tujuannya. Namun persoalannya kepemimpinan umat Islam yang begitu banyak sekarang ini di berbagai kelompok-kelompok kemasyarakatan atau organisasi keagamaan dengan kepentingan yang berbeda membuat umat terpecah belah. Dalam hal ini, umat Islam menjadi terdesak untuk segera mengangkat kepemimpinan yang bisa diterima oleh berbagai kalangan dan golongan. Melalui kepemimpinan yang satu dan sama itulah umat Islam akan memiliki kekuatan yang bisa menggerakkan, merubah dan memperbaiki dan bahkan mengganti keadaan. Dan ini tidak mungkin dibiarkan oleh musuh-musuh umat ini. Untuk itu berbagai propaganda, adu domba, fitnah, stigmatisasi terus dilancarkan pada tubuh umat ini. Yang ironinya umat tidak menyadarinya. Kepemimpinan harus ada melalui sekelompok orang atau melalui pergerakan dalam mencerdaskan, mencerahkan umat agar umat memiliki kesadaran, kecerdasan, dan keberanian untuk bangkit melawan keadaan dan memberinya solusi alternatif bagi keadaan yang timpang, baik pada skala global, nasional maupun lokal. Umat Islam mau kemana? Ia harus secepatnya menentukan visi perjuangannya dan menegakkan kepemimpinan serta berjuang mengembalikan kejayaan dan keutuhan umat. Terima kasih. Demikian Forum Indonesia Bergerak kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.